Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Budi Santoso MM dan Ibu Dr. Dian Alfia Perwandari SEMSI serta teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai analytical hierarchy proses dalam pemilihan ketua kelas. Boleh di next? Oke, dalam kelompok 7 ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Anissa Rosa Aulia, yang kedua ada Edith Iren Katarina, ketiga ada Khairinisa Salsabila, yang keempat ada Nabila Aidah, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Rifa Putri Muhlida. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Nabila Aidah. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih Rifa. Selanjutnya ada pembahasannya tentang analytical hierarchy process. Analytical hierarchy process merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan membuat keputusan multi kriteria. Nah, ini mengevaluasi berbagai alternatif berdasarkan kriteria yang berbeda dan memberikan skor relatif untuk setiap alternatif. AHP ini memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan subjektivitas dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan dan membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling penting dalam situasi yang kompleks. Boleh di next? Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama itu ada berintegritas. Menurut Mulyadi tahun 2007, integritas adalah kemampuan orang untuk mewujudkan apa yang telah diucapkan atau dijanjikan oleh orang tersebut menjadi suatu kenyataan. Menurut Henry Cole, integritas tidak akan terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh dan terpadu di setiap bagian diri yang berlainan, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Boleh di next? Mungkin dilanjutkan oleh Asa. Untuk Asa dipersilakan. Baik, terima kasih Nabila. Selanjutnya adalah kriteria bertanggung jawab. Kriteria bertanggung jawab menurut Burhanuddin tahun 2000 adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan. Sedangkan menurut Mujiono, tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai aturan, nilai, norma, adat istiadat yang dianut warga masyarakat. Selanjutnya, dipersilahkan kepada Rita. Baik, terima kasih Asa, Anissa. Untuk yang selanjutnya yaitu ada teori tentang kejujuran. Menurut Muhammad Mustari, jujur merupakan suatu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Sedangkan menurut Kesuma tahun 2012, kejujuran ini merupakan keputusan seseorang untuk mengungkapkan dalam bentuk perasaan, perkataan, dan perbuatan sesuai dengan realitas yang ada dan tidak memanipulasi dengan berbohong atau menipu untuk keuntungan dirinya. Boleh di next? Untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh Edith. Baik, selanjutnya adalah landasan teori untuk kriteria disiplin. Disiplin menurut Rahman tahun 99 adalah upaya mengendalikan diri individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam hatinya. Nah, sedangkan menurut Kurniawan di tahun 2018, kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta melalui proses latihan yang dikembangkan menjadi serangkaian perilaku yang di dalamnya terdapat unsur-unsur ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban. Dan semua itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang bertujuan untuk mawas diri. Ya, boleh di next. Selanjutnya ada model keputusan untuk pemilihan PJ mata kuliah telemanajemen yang terbaik menggunakan metode AHP yang akan dijelaskan oleh Khairinisa.
Oke, baik. Terima kasih Edit atas kesempatannya. Selanjutnya teman-teman tadi kan sudah dibahas mengenai teori-teori gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan model keputusan nih gitu ya. Untuk judulnya yaitu pemilihan PJ terbaik mata kuliah talent management menggunakan metode AHP. Nah, di sini ada bagan gitu ya, di mana tujuan utama kita yaitu untuk menentukan calon PJ terbaik. Lalu, terdapat cabang gitu ya di bawahnya. Nah, untuk cabang di bawahnya ini yang di tengah-tengah ini dinamakan yaitu kriteria. Jadi di kriteria yang kami ambil itu ada 4. Yang pertama yaitu berintegritas, ada tanggung jawab, jujur, dan juga disiplin. Lalu kita ke bawah lagi gitu ya. Nah, di bawah ini ada alternatif namanya. Nah, alternatif kita yaitu ada 4, ada Adi, Adit, Bintang, dan juga Rifa. Oke, biar kita lebih paham lagi nih gimana sih cara untuk menentukan calon PJ terbaik, boleh nih kita next ya. Nah, oke, di sini kita langsung aja masuk ke perhitungan kriteria gitu ya. Ada perbandingan kriteria nih di sini. Nah, bisa kita lihat untuk yang pertama, jadi di sini tuh ada berintegritas dan juga bertanggung jawab. Tapi dari beberapa survei yang sudah kami lakukan gitu ya, maka terpilihlah atau enggak condong gitu ya untuk ke berintegritas. Di mana berintegritas ini sebanyak 5 gitu ya. Lalu di bawahnya yaitu ada berintegritas dengan jujur, lebih condong lagi yaitu ke berintegritas. Lalu ada berintegritas dengan disiplin, lebih condong lagi ke berintegritas. Lalu ada tanggung jawab dan jujur, lebih condong ke tanggung jawab gitu ya. Lalu ada tanggung jawab dengan disiplin dan lebih condong ke tanggung jawab juga. Dan yang terakhir yaitu ada jujur dengan disiplin yang memang lebih condong ke jujur. Nah, setelah tadi kita melihat perbandingan gitu ya, otomatis selanjutnya kita mau tahu gitu kan gimana sih cara untuk menghitung dan juga menentukan siapa yang memang atau enggak kriteria apa yang memang sesuai gitu ya atau memang yang memang bagus nih untuk calon PJ kita nih. Nah, kita next dulu ya. Oke. Di sini emang agak rumit, agak kompleks gitu ya untuk perhitungannya, tapi kita pelan-pelan aja nih. Nah, yang pertama tadi ya, kita lihat lagi ke perbandingan kriteria. Tadi yang pertama itu kan lebih condong ke berintegritas, di mana berintegritas itu nilainya 5, berintegritas dengan bertanggung jawab. Nah, kita lihat dulu nih, otomatis yang harus pertama-tama kita lihat ini yaitu di baris ya. Ini kita samakan persepsi dulu. Di mana ini tuh kalau yang kayak gini ini baris, kalau misalkan yang kayak gini itu kolom ya. Nah, kita lihat dulu nih berintegritasnya. Ini kan baris berintegritas. Tadi berintegritas dengan bertanggung jawab. Kita lihat kolom tanggung jawab sini. Nah, karena tadi nilainya itu 5, lebih condong ke berintegritas, otomatis yang kita isi itu yaitu baris berintegritas, namun kolomnya yaitu kolom tanggung jawab. Kita isi 5. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih, yaitu kolom tanggung jawab dan juga berintegritas. Kenapa? Gitu kan. Karena ini tuh saling berhubungan, saling berkaitan. Nah, kenapa ini kok 0,2 enggak 5 gitu ya? Karena kan otomatis yang memang lebih condong itu berintegritas, bukan bertanggung jawab. Jadi untuk baris tanggung jawab di sini dan kolom berintegritas kita isi yaitu 0,2. 0,2 dari mana? 1 dibagi 5. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yaitu perbandingan yang kedua, lebih condong ke berintegritas kembali dengan nilai 3, yaitu antara berintegritas dengan jujur gitu ya. Nah, kita lihat nih, tadi kan lebih condong ke berintegritas, otomatis baris berintegritas juga nih yang kita lihat. Nah, tapi kolomnya kolom jujur gitu nih. Maka di sini yang kita isi yaitu angka 3. Nah, selanjutnya kita cari jujur dengan berintegritas. Nah, ini ya, baris jujur dengan kolom berintegritas. Kita isi 0,3. Tadi kenapa 0,3? 0,3 diperoleh dari 1/3. Seperti itu, teman-teman. Jadi intinya kalau memang dia lebih condong atau lebih lebih banyak dipilih gitu, otomatis yang harus diisi pertama yaitu di barisnya. Baris mana nih? Baris berintegritas kah, tanggung jawab, jujur atau disiplin. Lalu untuk perbandingan yang ketiga lebih condong ke berintegritas nilai 9 poin dibandingkan disiplin. Nah, kita lihat lagi ini baris berintegritas, lalu kolomnya yaitu disiplin, otomatis kita isi di sini 9. Nah, kita lihat sini ada baris disiplin, lalu kolomnya berintegritas kita kasih nilai yaitu 0,111. Nah, dari mana? Tadi ya, dari 1/9.
Lalu selanjutnya ada perbandingan tanggung jawab dengan jujur. Nah, ini agak beda ya. Tadi kita udah bahas berintegritas, selanjutnya kita bahas tanggung jawab. Nah, ini karena lebih condong ke tanggung jawab juga, senilai 2 gitu ya. Ini baris tanggung jawab dengan jujur. Kita isi di sini 2, lalu kita cari nih jujur tanggung jawab. Nah, di sini ini kita isi 0,5. Dari mana? Dari 1 dibagi 2. Seperti itu ya, teman-teman. Kurang lebih sama tanggung jawab juga selanjutnya. Lalu yang terakhir yaitu ada jujur dengan disiplin. Otomatis lebih condong ke jujur, senilai 3. Berarti kita cari di sini barisnya jujur, disiplin, lalu kita isi 3, lalu kita selanjutnya cari nih, ini baris disiplin, kolomnya jujur, kita isi 0,3. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah tadi pokoknya sudah kita cantumkan gitu ya nilai-nilainya, otomatis jangan lupa kalian jumlahkan dulu nih masing-masing kolom gitu ya. Untuk berintegritas berapa, untuk tanggung jawab berapa, untuk jujur berapa, dan untuk disiplin berapa. Di sini sudah ketahuan ya jumlahnya sekian. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke perhitungan yaitu namanya nilai eigen. Nah, di sini caranya gimana sih, Kak, gitu ya, untuk mencari nilai eigen gitu kan. Nah, untuk mencari nilai eigen ini caranya yaitu yang pertama kita lihat di sini ya, ini angka 1 ini kita mau nentuin nilai eigen untuk berintegritas yang ini ya, pokoknya sebaris ini. Nah, kita lihat nih, 1 ini caranya dibagi dengan jumlahannya. Otomatis ketemu hasilnya 0,6 sekian. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, biar cara cepet gitu kan, otomatis kita langsung drag aja, tapi jangan lupa ya, di Excel-nya, jangan lupa untuk dikasih dolar gitu ya. Nah, dikasih dolar dulu, baru kita drag ke bawah. Otomatis langsung kelihatan ya jumlahnya atau hasilnya berapa. Kurang lebih sama, sebelahnya juga untuk nilai eigen yang sebelahnya juga kita lihat 5 ini dibagi dengan jumlahannya, lalu ketemu hasil segini, jangan lupa kita kasih dolar-dolar dulu, lalu kita drag ke bawah. Seperti itu untuk mencari nilai eigen. Nah, setelah semua nilai eigen itu ketemu gitu ya, otomatis kita jumlahkan terlebih dahulu nih dari semua nilai eigen. Nah, ketemu nih jumlahannya, yaitu berintegritas 2,37 sekian, tanggung jawab 0,77, jujur 0,62, dan disiplin yaitu 0,23 sekian. Setelah kita jumlah, otomatis kita rata-ratakan gitu ya. Karena kita mau tahu kriteria mana sih yang memang memiliki nilai yang lebih tinggi dan juga cocok gitu ya untuk ketua kelas kita nih di kelas di kelas talent management gitu. Nah, rata-ratanya gimana nih gitu? Rata-ratainnya itu caranya gampang. Tadi kan kita sudah menemukan jumlahnya gitu ya. Nah, langsung aja dibagi sama 4. Kalian pasti nanya kan kayak, 4 tuh dari mana, Kak? Gitu. Nah, 4 itu kita ambil dari ini. Karena kita tadi jumlah kriterianya itu ada 4, yaitu integritas, tanggung jawab, jujur, dan disiplin, maka pembagiannya kita gunakan 4. Kecuali kalau misalkan kalian memang menggunakan kriteria misalkan 5, 10, itu otomatis yang digunakan yaitu dibagi 5 ataupun dibagi 10, seperti itu. Setelah kita rata-ratakan, maka jangan lupa dijumlah. Nah, kalau misalkan di sini sudah jumlahnya itu 1, maka untuk mengetahui kesalahan ada salah atau tidak, kalau misalkan di sini nilainya bukan 1, maka itu ada kesalahan dalam perhitungan di sebelum-sebelumnya, atau mungkin kalian di sini salah untuk naruh angka gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan memang sudah 1 seperti ini, otomatis perhitungan itu sudah insya Allah sudah benar, seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah benar gitu ya, lanjut kita mencari CI nih. Nah, cara mencari CI ini yaitu dalam kurung lambda max dikurang n tutup kurung dibagi n kurang 1. Nah, kita kan belum tahu ya lambda max caranya gimana gitu kan untuk mencari lambda max nih gitu. Nah, untuk mencari nilai lambda max ini kita ini cukup panjang tapi pelan-pelan aja gitu ya. Nah, yaitu sama dengan buka kurung. Nah, kita lihat nih, kita lihat dulu, yaitu nih jumlahan. Jumlahan dari berintegritas ini ya, 1,644 sekian. Dikali dengan nilai rata-rata dari berintegritas, yaitu ini, 0,59 sekian. Nah, sudah kita tutup kurung, maka kita tambah lagi, buka kurung lagi kurang lebih sama gitu ya. Kita cari ini jumlahan dari tanggung jawab, kita kalikan dengan rata-rata dari tanggung jawab. Tutup kurung, kita tambah lagi dengan jumlahan jujur, lalu kita kali rata-rata jujur, lalu kita tutup kurung dan ditambah lagi yang terakhir, yaitu disiplin,
dan dikali dengan rata-rata disiplin, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Dan hasilnya untuk lambda max sendiri yaitu 4,20 sekian gitu ya. Nah, selanjutnya kita mencari nih nilai CI-nya gitu kan. Tadi kan kita sudah mengetahui lambda max-nya berapa. Nah, kita langsung cari CI-nya. Jadi, cara untuk mencari CI itu kan ini ya, lambda max dikurang N dibagi N kurang 1. Lambda max-nya sudah diketahui, maka lambda max ini dikurang N. N-nya berapa sih, Kak? Gitu ya. N-nya itu yaitu 4. Tadi kenapa? Karena nih, kriteria yang memang kita pakai yaitu ada jumlahnya itu ada 4. Maka kita menggunakan N-nya itu 4. Lalu dibagi dengan 4 dikurang 1, seperti itu. Lalu hasilnya sekian, 0,0679 sekian. Lalu setelah menemukan CI gitu ya, langkah terakhir nih gitu, kita langsung menentukan nilai dari CR. Gimana nih caranya gitu ya? Cara menentukan nilai CR itu yaitu CI dibagi R. Nah, CI-nya kan tadi sudah ketemu ya ini. Lalu untuk IR, indeks random atau random index. Nah, di sini tuh kita untuk kelompok kami sendiri menggunakan 0,90 gitu ya. Kenapa? Karena untuk di table indeks random ini setiap kriteria yang memang digunakan itu berbeda-beda. Misal kelompok lain itu menggunakan 3 kriteria, otomatis dia untuk nilai IR-nya sendiri yaitu 0,58. Sedangkan kalau misalkan kriterianya ini menggunakan 5 nih Kak, ada 5 gitu ya. Berarti mereka menggunakan nilai IR-nya yaitu 1,12. Nah, karena kelompok kami menggunakan 4 gitu ya, otomatis kami menggunakan nilai IR sebesar yaitu 0,90 atau 0,9. Berarti udah ya, tinggal kita bagi aja nih jumlahan CI dibagi dengan 0,9. Nah, maka menghasilkan CR yaitu 0,07555 sekian. Nah, setelah kita mengetahui nih nilai CR, ini kan otomatis dia itu di bawah 0,1 gitu ya. Kenapa sih Kak? Kok nggak di atas 0,1 gitu ya? Jadi kalau misalkan hasilnya itu di bawah 0,1, itu berarti dinyatakan konsisten gitu ya. Sedangkan kalau misalkan nilai CR-nya itu di atas 0,1, otomatis dia itu tidak konsisten dan mungkin ada kesalahan dalam perhitungan di atas di table atau mungkin kesalahan dalam perhitungan lambda max ataupun CI. Seperti itu ya teman-teman. Jadi hasil akhir nih dari CR-nya itu harus di bawah 0,1. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kita bisa lihat di sini rata-rata kriteria berintegritas ini memiliki jumlah yang paling tinggi gitu ya. Dari rata-rata dan juga jumlah, maka berintegritasnya lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria yang lain. Artinya, kriteria yang paling penting dalam pemilihan ketua kelas adalah berintegritas. Jadi, para PJ ini ataupun orang yang memang ingin menjadi PJ harus memiliki kriteria yaitu berintegritas. Seperti itu ya, teman-teman. Kita bisa next, teman-teman. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Salsa. Selanjutnya ada perbandingan alternatif pada kriteria berintegritas, di mana di sini udah ada skala-skalanya antara Adi dan Adit, Adi dan Rifa, Adi dan Bintang, Adit dan Rifa, Adit dan Bintang, dan yang terakhir Rifa dan Bintang. Boleh di next? Baik, untuk perhitungan matriks alternatif itu masih sama ya, seperti yang udah Salsa jelaskan. Kita harus mencari nilai eigennya dulu, jumlahnya dulu, dan rata-ratanya dulu. Dan di sini kita udah dapat rata-rata dari perbandingan alternatif pada kriteria berintegritas itu adalah 1. Nah, jika jumlah rata-ratanya tidak 1 gitu ya, maka terdapat kesalahan perhitungan. Nah, selanjutnya setelah kita udah mendapatkan nilai rata-rata, dapat nilai jumlah, nilai eigen, dan lain-lain, kita langsung aja nih masuk ke konsistensi indeks ya, atau CI, di mana rumusnya tadi udah saya jelaskan juga, di mana ada lambda max dikurang N per N min 1. Di perbandingan alternatif pada kriteria berintegrasi, kita dapat lambda max 4,24 sekian. Dan kita mendapatkan konsistensi rasio ya sebesar 0,08 sekian. Nah, N-nya juga masih sama ya teman-teman. N-nya kita masih menggunakan 4 karena kita ada 4 orang ya di sini, ada Adit, Bintang, dan Rifa. Nah, selanjutnya kita menghitung konsistensi rasio, di mana syaratnya kalau CR-nya lebih dari 0,1, maka perhitungan itu dianggap tidak konsisten. Tetapi kalau CR-nya kurang dari 0,1, maka perhitungannya dianggap konsisten. Dan perhitungan dari CR yang kita dapat dari perbandingan kriteria pada
perbandingan alternatif, maaf, pada kriteria berintegritas kita dapat 0,09 gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa perhitungan untuk alternatif ADI, karena rata-rata ADI paling tinggi, memiliki jumlah yang paling tinggi ya. Artinya ADI itu memiliki karakter yang paling berintegritas dibandingkan ketiga alternatif lainnya, yaitu Adit, Bintang, dan Riva. Mungkin boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asa. Untuk Asa dipersilakan. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk untuk menguji perbandingan alternatif pada kriteria tanggung jawab. Untuk alternatifnya di sini yang kita gunakan masih sama, yaitu ada Adi, Adit, Riva, dan Bintang. Selanjutnya, nah karena tadi sudah dijelaskan secara lengkap tentang bagaimana cara menghitung perbandingannya oleh Hairunisa dan Nabila, kita langsung aja menghitung konsistensi indeksnya. Untuk konsistensi indeksnya, pertama-tama kita harus mencari lambda max-nya terlebih dahulu. Lambda max-nya itu bisa dicari dengan jumlah dari keseluruhan jumlah alternatif yang horizontal ini dibagi dengan masing-masing rata-ratanya. Nah, habis itu lambda max-nya kalau udah dapat, kita udah dapat angkanya 4,1962 lambda max-nya itu 4,1962 lalu dikurangi dengan n. N-nya itu adalah banyak alternatif yang kita pakai, yaitu 4. Lalu dibagi dengan n, yaitu 4, dikurangi 1. Nah, hasil untuk CI-nya sendiri jadinya adalah 0,0654. Nah, selanjutnya kita bisa mencari konsistensi rasionya. Nah, konsistensi rasio ini dicari untuk apa? Supaya kita bisa tahu apakah perhitungan yang kita lakukan ini konsisten atau tidak. Dasar pengambilan keputusannya ada di bawah, yaitu apabila CR lebih dari 0,1, maka perhitungan tidak konsisten. Sedangkan kalau CR-nya kurang dari 0,1, maka perhitungannya dianggap konsisten. Nah, untuk cara menghitung CR-nya itu dengan membagi CI oleh IR. IR itu adalah indeks random. Indeks random ini ada tabelnya sendiri. Dia disesuaikan dengan jumlah alternatif atau kriteria yang kita pakai. Nah, untuk indeks random di N sama dengan 4 itu adalah 0,90. Nah, jadinya 0,0654 dibagi dengan 0,90 hasilnya adalah 0,0726. Nah, dari sini kita bisa lihat perhitungan untuk ADI memiliki jumlah yang paling tinggi. Ini jumlahnya yang vertikal ini. Terus dari angka ini kita bisa tahu kalau ADI memiliki karakter yang paling bertanggung jawab dibandingkan ketiga alternatif lainnya. Jadi next. Nah, baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Riva. Kepada Riva dipersilahkan. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan alternatif pada kriteria jujur. Nah, di sini udah dilihat ya dari bagannya. Di sini ada perbandingan Adi sama Adit, Adi dengan Riva, Adi dengan Bintang, Adit dengan Riva, Adit dengan Bintang, dan yang terakhir Riva dengan Bintang. Boleh di next? Oke, tentunya sama aja kayak perhitungan sebelumnya, yaitu perhitungan yang tadi dijelaskan sama Salsa. Kalau misalnya udah ketemu nih rata-ratanya 1, tadi kan jika jumlahnya rata-ratanya sama dengan 1, maka tidak terdapat kesalahan perhitungan. Jadi lanjut aja kita menghitung konsistensi indeks. Jadi konsistensi indeks ini sama dengan lambda max dikurang n dibagi n dikurang 1. Tapi karena lambda max-nya belum tahu, jadi kita menghitung lambda max-nya terlebih dahulu. Lambda max dihitung dari jumlah setiap calon ketua kelas dikali dengan rata-rata yang paling ujung nih. Kemudian ditambah. Nah, jadinya lambda max pada perbandingan alternatif pada kriteria jujur ini sebesar
0,264932. Selanjutnya kita cari nih baru konsistensi indeksnya. Konsistensi indeksnya ini lambda max dikurang N-nya sebesar 4 dibagi 4 dikurang 1, menghasilkan angka 0,088310. Kemudian CR atau konsistensi rasio kita dapat menghitung dengan membagi antara konsistensi indeks dengan indeks random. Angkanya ini untuk konsistensi indeks ini sebesar 0,088310 yang tadi dibagi dengan 0,9 karena terdapat 4 kriteria 4 calon ketua kelas yang ada. Jadinya hasilnya 0,098123. Nah, di sini 0,09 ini tentunya masuk dalam kriteria perhitungan yang konsisten. Karena sebentar maaf, untuk 0,09 ini untuk CR-nya hasilnya 0,09. Berarti dia perhitungannya ini termasuk yang konsisten, betul. Perhitungan untuk alternatif ADI memiliki jumlah yang paling tinggi dalam kriteria ini. Sehingga berarti ADI memiliki karakter yang paling jujur dibandingkan ketiga alternatif lainnya. Boleh di next. Baik, untuk kriteria selanjutnya akan dijelaskan oleh Edit. Kepada Edit, dipersilakan. Baik, terima kasih Riva. Nah, untuk selanjutnya ada perbandingan alternatif pada kriteria disiplin. Nah, bisa kita lihat bersama-sama yang ada di gambar di slide. Ada perbandingan untuk masing-masing tiap alternatif. Boleh di next. Dari perbandingan tadi didapatlah matriks perbandingan alternatif yang seperti sudah ada di layar. Nah, kemudian karena perhitungannya masih sama dengan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, maka saya akan langsung saja ke intinya. Karena juga rata-rata sudah 1, jadi tidak terdapat kesalahan, dan CR-nya juga itu sudah sebesar 0,09, yang mana itu di atas kurang dari 0,1 atau perhitungannya itu sudah konsisten, maka perhitungan untuk alternatif, kesimpulannya itu untuk alternatif disiplin, ADI memiliki jumlah yang paling tinggi. Artinya ADI memiliki karakter yang paling disiplin dibandingkan ketiga alternatif lainnya. Boleh di next. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Nah, nilai perankingan ini didapat dari dengan cara mengalihkan rata-rata dari tiap-tiap kriteria, misalnya contohnya seperti ADI. ADI dilihat nih rata-rata di disiplin seberapa banyaknya, terus rata-rata di bertanggung jawab bagaimana, terus rata-rata di dua lagi itu jujur dan disiplin itu bagaimana. Kemudian rata-rata ADI di kriteria-kriteria tersebut dikalikan masing-masing ke rata-rata di kriteria yang Hairunisa sebutkan sebelumnya. Itu teman-teman bisa mundurin aja videonya ke bagian salah saya jelasin itu setelah penjelasan model dari ini kami, model AHW kami. Terus sehingga didapatlah semua perankingan ini dari perkalian itu, perkali rata-rata kriteria jujur dikalikan dengan rata-rata ADI di kriteria jujur, rata-rata kriteria di bertanggung jawab dikalikan dengan rata-rata ADI di bertanggung jawab, dan demikian seterusnya sampai ke Riva, sehingga didapat nilai perankingan ADI itu sebesar 0,50, ADI 0,21, bintang 0,20, Riva 0,08. Nah, ini sudah benar 1,00, yang artinya itu sudah bulat gitu perhitungannya. Dan didapat hasil peringkat, ADI menduduki peringkat 1.
Nah, berdasarkan hasil perhitungan dari 4 kriteria, yaitu berintegritas, tanggung jawab, jujur, dan disiplin, maka kriteria berintegritas memiliki rata-rata nilai yang paling tinggi. Artinya, berintegritas ini menjadi kriteria yang paling penting untuk kandidat calon ketua kelas di kelas manajemen telemanajemen. Lalu berdasarkan perankingan 4 alternatif calon ketua kelas, maka Adi mendapatkan peringkat 1 dengan nilai perankingan sebesar 0,50. Maka dengan ini dinyatakan bahwa Adi menjadi ketua kelas yang paling baik untuk kelas telemanajemen. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator ya, Rifa. Oke, baik. Sekian video presentasi mengenai analytical hierarchy process dengan menggunakan Microsoft Excel dari kelompok kami, kelompok 7. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.